Hai guys, kembali lagi di MR Channel. Kali ini MR Channel akan membahas sebuah film berjudul Careful What You Wish For. Careful What You Wish For bercerita tentang perselingkuhan seorang anak muda dengan tetangganya sebelah. Tapi tiba-tiba ada kematian yang membingungkan satu daerah. Ada apa itu? Mari kita review bersama. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifin juga loncengnya biar kalau ada video terbaru kalian bisa langsung lihat. Terima kasih semua. Di scene pertama kita akan melihat seorang pria yang bernama Daugi. Dia adalah seorang mahasiswa yang berlibur saat cuaca musim panas. Dia berlibur ke rumah orang tuanya. Setelah dia sudah sampai di rumah orang tuanya, dia dijemput oleh temannya untuk menuju ke suatu bar. Daugi dan temannya ini sudah lama berteman sejak mereka kecil. Si temannya pun menawarkan pekerjaan pada Daugi untuk bekerja di barnya, bar tempat milik ayahnya temannya Daugi, dan dia pun mau. Saat sudah sorenya, si Daugi sudah pulang kerja, dia langsung masuk ke kamarnya dan melihat ke jendela. Ternyata tetangganya itu ada yang kayak baru beli rumah gitu. Ternyata rumah itu dibeli oleh seorang miliarder dengan istrinya yang dari New York juga sama untuk berlibur musim panas juga. Dogi pun terus melihat istri si miliarder tersebut. Mungkin karena cantik jadi makanya dia suka. Keesokan harinya saat Dogi siap-siap untuk bekerja, dia dipanggil ternyata oleh ayahnya yang sudah ada di rumah miliarder tersebut. Dia dipanggil ke dalam rumahnya. Ternyata di dalam rumah Pak miliarder tersebut, nama Pak miliarder tersebut adalah Pak Hepper. Pak Hepper pun menawarkan pekerjaan pada Daugi karena kata ayah Daugi, dia pintar sekali dalam membetulkan kapal. Pak Hepper meminta Daugi untuk membetulkan kapal yang sudah lama tidak terpakai dan terbengkalai. Daugi pun setuju dan besok dia sudah mulai bekerja untuk membenarkan kapalnya Pak Hepper. Keesokan harinya saat Daugi sedang memeriksa kapal milik Pak Hepper, dia mengintip si istrinya Pak Hepper sedang dari kayak berenang dari danau terus mau mandi gitu. Tiba-tiba Pak Hepper datang. Dia pun langsung kaget terkejut dan langsung memfokuskan dirinya untuk ngecek kerusakannya apa aja. Dia pun bilang pada Pak Hepper bahwa kerusakannya hanya pada mesin dan kap bawahnya saja. Pak Hepper pun langsung membicarakan berapa dia harus membayar pada Daugi. Daugi pun bilang 14 tapi ditawar 12 sama Pak Hepper, tapi itu cuma bercanda. Pak Hepper akhirnya bayar 20 buat kerjaan si Daugi kalau dia bisa menyelesaikan itu dalam 1 minggu saja. Malamnya saat Daugi sedang tidur, dia terbangun karena suara bising dari tetangganya. Ternyata Pak Hepper dan istrinya itu sedang berantem. Dia pun bangun dan melihat ke jendela. Besoknya saat Daugi sedang memperbaiki mesinnya, ia mendengar suara wanita terjerit. Dia pun langsung lari ke tetangganya. Ternyata itu adalah istri Pak Hepper yang teriak. Istri Pak Hepper itu bernama Lena. Dia berteriak karena ada laba-laba di dalam mobilnya. Dia takut laba-laba gitu. Saat di tempat kerjanya, dia menceritakan kejadian itu kepada temannya. Dia bilang bahwa Lena, istri Pak Hepper itu sangat cantik dan kurus. Mungkin kayak idaman dia banget lah. Temannya pun menyuruh untuk Daugi menjauhi wanita tersebut karena ingat Pak Hepper adalah seorang miliarder, jadi dia bisa ngapa-ngapain aja si Daugi kalau si Daugi macam-macam sama istrinya. Malamnya saat Daugi pulang bekerja, ternyata di depan rumahnya sudah ada si Lena, istri dari Pak Hepper. Lena ke rumah Daugi karena ingin meminta tolong pada Daugi untuk membukakan pintu rumahnya karena dia terkunci dari depan. Daugi pun setuju dan dia akhirnya membantu Lena dengan cara memecahkan kaca belakang rumahnya. Daugi pun masuk ke dalam rumahnya dan langsung membukakan pintu untuk Lena. Ternyata Daugi terluka saat memecahkan kaca jendela. Lena pun menyuruh Daugi untuk tetap tinggal dan mengobati lukanya. Malah saat si Lena sedang membersihkan luka Daugi, kan karena si Dauginya suka, Lena pun juga suka sama Daugi ternyata. Ya udah deh, akhirnya mereka gitu-gituan. Paginya saat si Lena dan si Daugi sudah terbangun, Lena pun menanyakan hal apakah kamu pernah bercinta dengan wanita sebelumnya, dan Daugi pun menjawab kalau ini yang pertama kalinya dengan si Lena. Daugi pun balik nanya ke Lena apakah kamu pernah bercinta dengan wanita, dan Lena pun menjawab iya pernah sih, sekali atau 2 kali. Scene pun berpindah saat Daugi dan temannya sedang berbicara. Temannya mengatakan apakah kamu enak-enak tadi malam?
Dogi tidak menjawabnya dan langsung berenang saja. Dogi pun pergi ke supermarket untuk membeli peralatan untuk di perahu. Saat di supermarket, dia ternyata bertemu dengan Tuan Hepper dan Lena. Saat di supermarket, Lena itu kayak ngasih kode buat ke belakang supermarket. Ternyata ya udah mereka gitu-gituan lagi. Saat sedang gitu-gituan, tak disangka ternyata Tuan Hepper datang ke belakang, tetapi tidak sampai ke belakang sih. Mereka pun langsung segera mengakhiri mantep-mantepnya dan Lena pun kembali kepada Tuan Hepper. Lalu scene berpindah saat si Dogi sedang kayak bersihin kapalnya Tuan Hepper. Tuan Hepper pun manggil ke dalamnya. Si Dogi tuh kayak udah ketakutan duluan karena dia kira kalau perselingkuhannya dia sama istrinya itu ketahuan, ternyata enggak. Cuman Tuan Hepper bilang kalau kap bawahnya itu masih terbuka. Terus scene berlanjut saat si Dogi dan si Lena ini lagi tidur di atas kasurnya. Mereka kayaknya habis kayak gitu-gituan. Saat mereka sedang bercanda biasa lah, kayak bercanda-canda gitu berdua. Pas si Doginya ini lagi mainin kakinya si Lena, si Dogi ini menemukan kayak tato huruf love, tapi cuma setengah doang. Si Dogi pun nanya ke Lena, di mana pasangannya? Lena pun menjawab cinta pertama yang hancur. Terus dengan romantisnya Dogi pun menulis love itu kembali tapi dengan pulpen. Karena lapar, mereka pun akhirnya keluar dan ke kulkas untuk mencari apa yang bisa mereka makan. Pas lagi uwan di depan kulkas, ternyata aksi mereka terlihat oleh tukang kebunnya rumahnya Pak Hepper. Malamnya saat si Dogi sedang tidur, dia ditelepon oleh Lena. Si Lena bilang kalau Tuan Hepper itu ngemukulin Lena lagi dan sekarang Lena tuh lagi ada di rumah sakit. Keesokan harinya saat si Dogi dan ayahnya pulang dari supermarket, si Dogi melihat mobil Pak Hepper dan langsung mendapat pesan dari Lena kalau Lena sangat membutuhkan dia sekarang. Dogi pun bergegas ke kamarnya dan langsung menelpon Lena. Ternyata Lena itu sudah ada di kamarnya Dogi. Lena pun meminta pertolongan kepada Dogi karena hanya Dogi yang bisa nolongin si Lena. Akhirnya Dogi mau dan Dogi pun ke rumahnya Lena. Saat Dogi sudah di rumahnya Lena, alangkah terkejutnya Dogi melihat kalau Tuan Hepper itu sudah mati. Dogi pun langsung menanyakan hal tersebut kepada Lena, apa yang terjadi, dan Lena pun menjawab saat Tuan Hepper ingin memukulnya lagi. Lena refleks langsung mengambil tabung pemadam kebakaran dan melemparkannya pada kepalanya Tuan Hepper dan Tuan Hepper pun seketika mati. Dogi pun meminta Lena untuk melaporkan hal ini kepada polisi, tetapi Lena bilang kalau dia melaporkan polisi, pasti Lena bakal dipenjara. Karena istri pertamanya dari Tuan Hepper sangat tidak suka terhadap Lena, jadi istri Tuan Hepper akan melakukan apapun untuk membuat Lena terpenjara. Karena Dogi mencintai Lena, jadi Dogi pun tidak tega kalau itu semua terjadi terhadap Lena. Dogi pun mendapat akal bagaimana kalau Tuan Hepper ini seolah-olah mati di kapalnya. Lena pun setuju dan mengikuti semua struktur dari si Dogi. Dogi pun melancarkan rencananya. Dia pertama-tama mengepel darah dari Tuan Hepper, kemudian dia berbicara pada Lena. Jika ditanya, kau tidak tahu apa-apa karena malam itu kau sedang bertengkar, begitu aja. Dogi pun membawa mayat Tuan Hepper ke danau ke perahunya dia. Ternyata aksinya tersebut terlihat oleh si kapten dari yang penjaga danaunya ini. Dia terus memanggil-manggil Tuan Hepper tetapi tidak ada yang menjawabnya. Keesokan harinya ditemukan kapal yang terbakar dan saat dilihat kartu namanya benar itu adalah kapalnya Tuan Hepper. Dia sudah menjadi bangkai yang terbakar. Paginya saat Dogi sudah bangun, dia merenung dan dia mengingat kalau dia yang melakukan itu. Jadi dia pertama-tama kayak seolah-olah kepalanya itu terbentur oleh tiang dari kapalnya itu, terus dia bakar deh mukanya. Lalu saat Dogi sedang bekerja di birnya, para sheriff lagi membicarakan tentang kasus itu. Para sheriff bilang bahwa si Lena, si jandanya itu akan mendapatkan uang senilai 10 juta dolar US. Dan ketua sheriffnya pun mengatakan bahwa besok ada wanita yang akan ikut menyelidiki kasus ini untuk mengetahui aslinya ini pembunuhan atau bukan. Lalu besoknya datanglah seorang wanita berkulit hitam yang bernama Angela. Dia adalah sebagai agen dari asuransinya gitu untuk menyelidiki kasus ini.
Langkah pertama, agen Angela meminta untuk mewawancarai si Lena. Lena pun menjawab semua pertanyaan dari agen Angel itu dan dia bilang kalau si Tuan Heppernya itu pas lagi pulang dia mabuk terus mereka berantem dan Tuan Hepper pergi. Dari situ Lena nggak tahu apa-apa lagi. Lalu saat ketua sheriff sedang ikut menyelidiki juga, kapten itu mulai berbicara kalau dia melihat Tuan Hepper sedang mengendari kapalnya dan ternyata dia pun tersadar kalau itu bukan Tuan Hepper. Lalu scene berpindah saat si sheriffnya dan agen Angelanya itu sedang memeriksa rumah Tuan Hepper. Dan si agen Angela itu menemukan percikan darah di jendela yang kemarin Doggy pecahkan. Agent Angela pun langsung memanggil sheriff dan menjadikan darah itu sebagai barang bukti. Dan seketika rumah itu pun langsung diselidiki. Doggy yang melihatnya merasa ketakutan sekali. Doggy pun memilih untuk berselancar dengan temannya. Dan temannya bilang bahwa agen sheriff itu mewawancarai dirinya. Dan dianya hanya bilang ada wanita misterius yang sekarang lagi dekat dengan Doggy. Doggy pun seketika marah terhadap temannya tersebut. Karena Doggy dan keluarganya adalah tetangganya Tuan Hepper, mereka pun ikut diwawancarai, terutama Doggy. Sheriff pun meminta Doggy dan keluarganya untuk bersaksi dalam penyelidikan ini. Doggy dan keluarganya pun mau untuk diwawancara. Akhirnya mereka dibawa ke kantor sheriff untuk diwawancara oleh agen Angel. Dari keterangan Doggy, dia bilang bahwa Pak Hepper itu adalah seseorang pemabuk dan dia juga suka memukuli istrinya. Lalu agen Angeli ini semata-mata kayak menyalahkan Doggy atas kasus ini. Kayak kalau kamu menutupi sesuatu, kamu akan didenda dan dipenjara selama bertahun-tahun. Ibunya tidak terima anaknya dibicarakan seperti itu. Jadi ibunya dan Doggy dan ayahnya itu memutuskan untuk pulang. Lalu scene berpindah saat Doggy sedang bekerja, dia mendapatkan SMS dari Lena kalau dia ada di garasi botnya dekat danau. Doggy pun langsung OTW ke rumah bot yang ada di danau. Saat mereka sedang bertemu di rumah bot, si Doggy bertanya kepada Lena karena Lena bilang dan melaporkan bahwa ada orang yang mengutitnya ataupun mengikutinya. Doggy pun menanyakan kenapa dia bilang seperti itu terhadap polisi. Lena pun pintar dan dia pun menjawab kalau polisi terus menanyakan hal-hal yang sama sehingga dia tidak tahu harus menjawab apa. Doggy pun mengkhawatirkan bagaimana kalau mereka menemukan bukti yang sebenarnya yaitu ada di HP-nya si Lena dan HP-nya si Doggy. Akhirnya mereka memutuskan untuk menaruh HP-nya itu di bawah kayak sebuah kotak kosong yang ada di lantai garasi bot ini. Lalu saat Doggy pulang ternyata sudah banyak sheriff dan agen itu untuk menginterogasi si Doggy lagi. Karena darah yang ada di jendelanya Tuan Harper dengan darah Doggy sama, Doggy pun dibawa ke kantor sheriff untuk diminta keterangan lanjut. Dia dibawa oleh agen Angela dan sheriff. Lalu di saat perjalanan menuju kantor sheriff, si sheriff itu memilih untuk membeli kopi dulu dan si agen Angela ini menitip untuk membeli kopi. Di dalam mobil, agen Angela itu berbicara kepada si Doggy, menanyakan di mana kamu setelah pulang kerja. Lalu agen Angela ini berbicara pada Doggy kalau dia tahu darah yang ada di jendelanya itu adalah darah dia dan dia juga tahu kalau si Doggy ini mencintai istrinya Pak Hepper. Dia juga tahu kalau si Doggy dengan si istrinya Pak Hepper itu berselingkuh. Dan agen Angela juga bilang kalau si Doggy ini hanya dimanfaatkan oleh si istrinya Pak Hepper untuk mendapatkan 10 juta US dollar itu. Karena tak tahan dengar ocehannya si agen Angela ini, si Doggy pun akhirnya dia keluar untuk menemui temannya. Saat bertemu temannya, dia pun menceritakan tentang semuanya kalau dia terlibat dalam pembunuhannya Tuan Hepper. Dia menceritakan tentang detail bagaimana kejadian pada malam itu. Dan temannya mengusulkan pada Doggy untuk segera melaporkan sesuai dengan semuanya terhadap si sheriff. Doggy juga membutuhkan bukti kalau dia itu tidak bersalah
dan dia mengingat ada ponsel yang dia taruh di bawah kotak kosong di bagasi botnya itu tentang percakapan mereka. Saat Dougie ingin melaporkannya kepada sheriff, kebetulan ada sheriff yang duduk di birnya. Dia memanggil Dougie untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dougie pun duduk untuk menjelaskan apa yang terjadi. Si kepala sheriff menuangkan air untuk diminum Dougie agar Dougie sedikit tenang. Lalu si sheriff nanya bagaimana awal mulanya. Nah, pas si Dougie mau cerita, ternyata dia ditelepon sama ibunya, disuruh ke rumah. Dougie pun bilang kepada sheriff kalau dia disuruh ibunya untuk pulang. Dan Dougie hanya bilang, carilah tukang kebun yang suka membersihkan rumahnya Tuan Harper. Karena dia yang melihat kejadian antara Dougie dengan si istrinya Tuan Harper. Lalu Dougie pun pulang dan Scan berpindah saat sheriff ada di ruangan. Sheriff meminta kepada bawahannya untuk mencari tukang kebun tersebut. Lalu tiba-tiba agen Angela datang dan membawakan kabar bahwa tukang kebun tersebut sudah mati, tertembak di kepalanya. Lalu saat Dougie sampai di rumahnya, dia langsung ditanyakan kepada orang tuanya apa yang sebenarnya terjadi agar mereka bisa membantunya. Dougie pun menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Tapi terlambat, Sherry dan agen Angela sudah tahu bahwa Dougie itu adalah penguntitnya. Sebenarnya ini tuh semua adalah jebakan dari si wanita itu. Dougie pun ketakutan. Akhirnya dia mendapatkan SMS dari si Carson, teman kecilnya itu, bahwa tukang kebun yang melihat mereka itu sudah meninggal. Dan teman Dougie meminta Dougie untuk menunjukkan bukti SMS semua percakapan dia. Dougie pun setuju dan akhirnya dia pergi ke rumah bot itu untuk mengambil HP-nya. Saat dia sedang menuju rumah bot tersebut, ternyata dia terlihat oleh agen Angela dan agen Angela pun langsung mengikutinya dari belakang. Dougie pun melihat agen Angela dan terjadilah kejar-kejaran menuju ke rumah bot. Dougie pun sampai akhirnya ke rumah bot tersebut. Dia langsung membuka kotak di bawahnya dan mencari ponsel. Tetapi ia tidak menemukan ponsel itu. Alangkah terkejutnya dia, Lena datang dari belakangnya dan langsung memujuk rayu si Dougie lagi dan menciumnya. Dougie pun langsung bertanya kepada Lena di mana HP-nya dan Lena pun menjawab kalau HP-nya itu sudah diambil oleh dia. Dengan spontan saat Dougie ingin menanyakannya, Lena langsung merobek bajunya dan ternyata sudah ada luka lebam di matanya dan menariknya ke kasur dan seolah-olah kayak si Dougie ini memperkosa Lena gitu. Dan pada saat itu ada si sheriff dengan agen Angela juga. Jadi pas si Lena lagi ngelakuin ngerobek bajunya gitu, agen-agennya datang. Lena pun langsung dibawa oleh agen Angela untuk ganti baju dan Dougie pun ditahan oleh ketua sheriffnya tersebut. Dougie pun meminta untuk ketua sheriff percaya ke Dougie kalau dia itu tidak bersalah. Ketua sheriff percaya, tapi apakah ada bukti yang menjelaskan kalau si Dougie ini tidak bersalah? Akhirnya Dougie meminta kepada kepala sheriff untuk dia ngambil bukti di HP-nya si Lena. Jadi dengan akalnya ya udah deh akhirnya dibebasin aja buat ngambil bukti itu. Dougie pun langsung bergegas untuk mengambil sepedanya ke hotel di mana Lena menginap untuk mengambil barang bukti HP-nya si Lena. Saat sudah sampai, Dougie pun langsung mengacak-ngacak ke tas Lena dan menemukan berapa banyak paspor yang dengan nama yang berbeda-beda. Saat dia lagi ngacak-ngacak tasnya Lena, agen Angela pun masuk ke dalam kamarnya Lena yang ada Dougie-nya. Agen Angela pun menanyakan kenapa kau ada di sini. Dougie pun meminta kepada agen Angela untuk memeriksa HP-nya si Lena. Saat ponsel Lena dicek oleh agen Angela, ternyata agen Angela tidak menemukan apapun. Dia langsung menelpon sheriff dan mengabarkan kalau si Dougie itu ada di sini dan sheriff pun langsung diborgol di tempat tidur. Akhirnya agen Angela pun membawa Lena pergi. Dougie pun pasrah dan hanya menunggu sheriff datang menjemputnya. Dougie memperhatikan Angela dengan Lena. Alangkah terkejutnya dia bahwa tato yang ada di kakinya Lena yang menceritakan cinta pertama dan abadinya itu ternyata ada di kakinya agen Angela. Dan di sini semua masuk akal bahwa agen Angela ternyata bekerja sama dengan Lena dan semua tentang penyelidikan kasus itu sudah direncanakan sebelumnya oleh agen Angela. Dougie pun mengingat kata-kata yang waktu dia lagi di tempat tidurnya si Lena, apakah kamu pernah bercinta dengan wanita? Dan Lena menjawab iya sekali atau dua kali. Dan di sini kita tahu ternyata
agen Angela dengan Lena itu berpacaran. Mereka sengaja menjebak orang untuk mendapatkan uang yang berjuta-juta. Saat si Dogi ingin melaporkan semua itu kepada sheriff, ternyata dia menyadari kalau ponselnya itu tidak tersambung kabelnya. Jadi yang pas si agen Angela tadi nelfon itu cuma pura-pura doang. Dan film pun selesai. Maaf ya guys kalau banyak suara-suara yang tidak kalian ingin dengarkan. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.